Sekitar 12 orang taruna Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran atau STIP Jakarta diringkus polisi terkait kasus tewasnya Putu Satria Ananta Rustika usia 19 tahun. Di antara 12 orang tersebut termasuk tersangka Tegar Raffi Sanjaya usia 21 tahun yang menganiaya korban hingga tewas. Kini pelaku hanya menutup wajah dan menghindari dari sorotan kamera wartawan saat diringkus oleh pihak yang berwajib. Dikutip dari tribunnews.com, Polres Metro Jakarta Utara memboyong belasan taruna ke penyidik Satreskrim di Cilincing pada Senin 6 Mei sekitar pukul 15.50 waktu Indonesia Barat. Saat digiring oleh polisi, terlihat belasan taruna itu menggunakan pakaian olahraga STIP berwarna oranye dan merah. Mereka yang berperawakan tegap dengan rambut cepak justru berlarian menutupi wajah. Di saat yang bersamaan, seorang anggota reskrim meminta belasan taruna untuk berlari lebih cepat ke mobil. Sementara tersangka Tegar Raffi pun terlihat dalam gerombolan belasan taruna yang dibawa oleh pihak kepolisian. Pelaku pun turut menutupi wajahnya menggunakan pakaian yang dikenakan. Adapun mereka diboyong untuk kepentingan proses penyidikan yang saat ini dilakukan. Hal itu pun telah disampaikan oleh Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Utara AKBP Hadi Siagian. Selain penyidikan, Hadi mengatakan pihaknya sedang menggelar proses prarekonstruksi secara tertutup atas kasus tersebut. Kasus penganiayaan di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Jakarta yang berujung tewasnya taruna bukan pertama kali terjadi. Sejak tahun 2014 sudah ada 4 taruna yang meregang nyawa akibat dianiaya senior. Kasus pertama terjadi pada April 2014 menimpa taruna tingkat 1 bernama Dimas Dikita Handoko. Ia tewas dianiaya di kawasan Cilincing karena dianggap tidak hormat pada senior. Pelaku yang berjumlah 3 orang memukul dan menampar korban hingga tak sadarkan diri. Mereka pun akhirnya divonis 4 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Setahun berselang, peristiwa serupa juga dialami oleh Daniel Roberto Tampu Bolon. Saat itu polisi menyebut bahwa Daniel dianiaya menggunakan tangan kosong dan palu oleh para seniornya. Korban juga dipaksa memakan cabai rawit dan mengakibatkan dirinya sesak napas, mual hingga berujung tewas. Seakan tak berhenti, kasus penganiayaan di STIP kembali terjadi pada tahun 2017. Saat itu taruna tingkat 1 Amirullah Aditya Sputra dianiaya oleh 5 seniornya. Kasus terbaru menimpa Putu Satria Ananta Rustika pada Mei 2024. Ia tewas usai dianiaya seniornya di toilet kampus gara-gara masih mengenakan seragam olahraga. Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Gideon Arif menyebut, kasus penganiayaan di STIP ini merupakan tradisi. Motifnya kebanyakan adalah senioritas hingga timbul rasa arogansi terhadap juniornya. Kepergian taruna STIP Putu Satria Ananta Rustika meninggalkan duka mendalam bagi keluarga. Putu tewas dianiaya seniornya Tegar Raffi Sanjaya di toilet dekat ruang kelas kampus pada Jumat 3 Mei 2024. Jenazah korban pun disambut isak tangis keluarga di Klungkung, Bali pada Minggu 5 Mei 2024. Ibunda korban Ninengah Rusmini langsung lemas saat melihat jenazah putranya berada dalam peti. Ia tampak sangat terpukul dengan kepergian putra sulungnya itu. Matanya terlihat sembab, tak kuasa menahan tangis hingga tubuhnya bersandar di atas peti putranya. Pada hari yang sama, keluarga tersangka juga memberikan respons terkait kasus ini. Paman tersangka bernama Triono mengungkap kekecewaan keluarga terhadap Tegar. Triono menyebut ibunda tersangka bernama Sri mengaku syok mendengar kabar ini. Ia tak menyangka anaknya menjadi tersangka seusai menganiaya juniornya hingga tewas. Lebih lanjut, Triono mengungkap Sri sempat memberikan nasihat kepada Tegar agar bersikap baik. Namun tak lama setelah itu, Tegar justru terlibat masalah hingga merenggut nyawa orang lain. Aksi Tegar Raffi Sanjaya yang memukuli juniornya Putu Satria Ananta Rustika di lingkungan kampus STIP Jakarta rupanya membuat sang ibu kecewa berat. Paman Tegar, Triono, yang ditemui di wilayah Bekasi pada Minggu 5 Mei mengungkapkan ibu tersangka yakni Sri tidak sadarkan diri begitu mendapat informasi ini. Triono menerangkan, Sri kala itu mengaku kecewa dan menyayangkan tindakan Tegar terhadap juniornya. Dikatakan oleh Triono, Sri berujar bahwa dirinya banting tulang demi membiayai Tegar
Namun Tegar justru membalasnya dengan aksi keji tersebut. Triyono pun mengaku tak percaya keponakannya tega menganiaya korban hingga berujung tewasnya Putu. Tegar diketahui jadi tersangka tunggal dalam peristiwa ini. Ia melakukan pemukulan dengan kedok penindakan terhadap juniornya. Kepada polisi, Tegar mengaku memukuli Putu sebanyak 5 kali. Tegar pun menyatakan siap bertanggung jawab atas tindakannya tersebut. Tetapi juga ada luka lecet di bagian mulut. Kemudian kami juga sudah melakukan pemeriksaan terhadap jenazah, otopsi dan beberapa ahli. Ada luka di daerah ulu hati yang menyebabkan pecahnya jaringan paru, ya. Ada pendarahan, tetapi juga ada luka lecet di bagian mulut. Sehingga kita lakukan pemeriksaan dan sinkronisasi, ternyata betul bahwa yang menyebabkan matinya atau hilangnya nyawa korban adalah yang paling utama pada ketika dilakukan upaya-upaya menurut tersangka ini adalah penyelamatan gitu ya, di bagian mulut, sehingga itu menutup oksigen, menutup saluran pernapasan, kemudian mengakibatkan organ vital tidak mendapatkan asupan oksigen sehingga menyebabkan kematian. Dari luka yang ada di paru itu mempercepat proses kematian, sementara yang menyebabkan kematian utamanya justru ketika melakukan tindakan setelah melihat korban pingsan atau tidak berdaya sehingga panik, kemudian dilakukan upaya penyelamatan yang kemudian tidak sesuai dengan prosedur dan tidak ahlinya, sehingga jenazah meninggal dunia. Ibunda Tegar Raffi Sanjaya, 21, Sri begitu kecewa mengetahui anaknya yang disekolahkan di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran, STIP, Jakarta jadi tersangka yang menewaskan juniornya, bernama Putu Satria Ananta Rustika, 19. Putu tewas di STIP Jakarta usai dianiaya oleh Tegar seniornya di kampus pada Jumat, 3 Mei 2024. Ibunda Tegar langsung tak sadarkan diri begitu mengetahui anaknya harus tersangkut hukum lantaran telah membuat nyawa juniornya di kampus itu melayang. Hal ini diungkap oleh paman tersangka Tegar, Triyono, yang langsung menghubungi Sri ketika Tegar berurusan dengan polisi. Ia mengatakan bahwa kondisi ibu pelaku syok berat saat didatangi kediamannya. Triyono mengungkap, Sri sangat kecewa dan terpukul dengan kelakuan Tegar yang tega menganiaya Putu sampai tewas. Sebab untuk bisa menyekolahkan Tegar di STIP, Sri harus banting tulang bekerja dari pagi sampai malam hari. Triyono pun menyampaikan kalimat yang terucap dari bibir Sri sesaat mengetahui perbuatan anaknya itu. Ia pun mengaku tak percaya bahwa Tegar bisa melakukan perbuatan keji seperti itu. Sebagai informasi, Tegar ditetapkan sebagai tersangka dengan jeratan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan Yungto, pasal 351 KUHP tentang penganiayaan berat. Atas perbuatannya, Tegar terancam hukuman 15 tahun penjara.